Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Itama Ranuraya Tbk merupakan sebuah perusahaan publik di bidang kesehatan yang bergerak mengedepankan peralatan dan perlengkapan medis berteknologi tinggi. Kami, Excellent Team, akan mempresentasikan hasil dari riset investasi kami terhadap PT Itama Ranuraya Tbk. Kami menginisiasi rekomendasi buy untuk saham IRA dengan target harga 2.272. Adapun alasan rekomendasi kami adalah kondisi keuangan diperkirakan akan terus highly leverage. Bisnis IRA tidak bergantung pada impor dan kami memproyeksikan akan ada eskalasi profitabilitas. Di sisi lain, kami melihat katalis positif, yaitu industri kesehatan diproyeksikan akan terus bertumbuh dengan cepat di tengah pandemi COVID-19. IRA berdiri pada tanggal 30 November 1988 dan saat ini memiliki 69 karyawan. 69,75% saham IRA dimiliki oleh PT Global Dinamika Kencana, 24,84% dimiliki oleh masyarakat, 5,25% dimiliki oleh PT Neomedik Jaya, dan 0,16% dimiliki oleh karyawan. IRA memiliki satu segmen bisnis yaitu distribusi, yang mana segmen tersebut memiliki 3 segmen usaha. Yang pertama, segmen diagnosis in vitro, kedua, segmen alat kesehatan non-elektromedik, yang ketiga, segmen lain-lain. Segmen diagnosis in vitro memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan perseroan, yaitu sebesar 73%. Pada analisis global dan lokal, bisnis manufaktur Indonesia masih memimpin ASEAN. Kami membandingkan kondisi ekonomi Indonesia dengan global, terutama bisnis manufaktur melalui data Purchasing Manufacturing Index. Menurut data tersebut, diketahui bahwa Indonesia berada pada level yang cukup baik, di mana di tingkat Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat pertama di antara negara-negara ASEAN. Kemudian, di tingkat Asia, Indonesia menempati peringkat ke-6 dengan indeks sebesar 53,5, satu angka lebih tinggi dibandingkan dengan Jepang dengan indeks 52,4. Kemudian di level global, Indonesia berada pada peringkat ke-30 di bawah Korea Selatan yang memiliki indeks sebesar 53,9 dan lebih unggul dibandingkan dengan China yang memiliki indeks sebesar 51,3 dan Singapura sebesar 50,8. COVID-19 menjadi peluang investasi saham terutama sektor kesehatan. Investasi saham selama pandemi COVID-19 menunjukkan tren yang baik di mana terbukti ada 17.000 investor baru yang memasuki pasar modal. Meskipun sektor keuangan masih menguasai pasar, tetapi ada beberapa sektor yang mulai menunjukkan tren yang positif seperti sektor telekomunikasi, farmasi dan kesehatan, konstruksi, serta food and beverage. Melihat kondisi tersebut, masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan investasi saham terutama di sektor kesehatan karena dianggap sebagai pilihan yang tepat dan aman, di mana sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang cukup bisa bertahan selama pandemi COVID-19 karena merupakan sektor vital dalam menangani pandemi. Akan tetapi, amat sangat disayangkan karena pemenuhan alat kesehatan masih melakukan impor. Hal ini dipengaruhi karena regulasi yang terlalu ketat serta standar yang sangat tinggi, di mana tidak semua produsen lokal mampu untuk memenuhi standar tersebut. Menurut data yang kami himpun dari Falamalkes, diketahui bahwa produk impor masih menguasai pasar lokal dibandingkan produk domestik. Tapi kami memproyeksikan akan adanya penurunan dari kedua sisi, terutama pada produk impor, di mana persentase penurunannya jauh lebih lebar dibandingkan dengan produk domestik. Hal tersebut seiring dengan bertambahnya keyakinan masyarakat terhadap kualitas produk domestik. Analisis industri, perseroan akan terus tumbuh selama pandemi COVID-19. Kami menganalisis menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, demand. Pertumbuhan permintaan produk swab antigen test sebanyak 600.000 unit dan diikuti oleh permintaan peningkatan produk jarum suntik. Terjadi pergantian bentuk pasar persaingan sempurna menjadi monopoli, di mana IRA bertindak sebagai sole distributor dengan produk Avimax. Kemudian yang kedua, dari sisi persediaan, IRA mampu menjaga kestabilan persediaannya selama pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, dari sisi saham, IRA masuk dalam top gainer saham pencetak keuntungan tertinggi pada tahun 2021, puncaknya pada bulan Februari, di mana IRA menduduki posisi keempat setelah INAF. Pada analisis keuangan, laba bersih IRA meningkat tajam, namun rasio profitabilitas bergerak secara fluktuatif. Keputusan IRA untuk IPO pada tahun 2019 telah mampu menaikkan aset lancar sebesar 149% dan ekuitas sebesar 292% dari penjualan saham. Namun, margin IRA mengalami penurunan karena IRA belum mampu beroperasi pada increasing economic of scale yang disebabkan karena beban operasional dan beban pendapatan membengkak, sehingga laba bersih yang dikumpulkan tidak naik secara signifikan. Akan tetapi, IRA mampu membalikan keadaan dengan memanfaatkan momen COVID-19. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan laba bersih sebesar 82,2% dari penjualan alat kesehatan. Kami memproyeksikan bahwa profitabilitas IRA masih berada pada level aman, di mana kenaikan laba bersih lebih besar daripada kenaikan aset lancar maupun dari ekuitas. Hal ini dapat dilihat dari rasio ROA-ROE yang mengalami kenaikan.
Namun terjadi kenaikan piutang usaha pada tahun 2019 sebesar 272%. Lebih parahnya lagi, pada tahun 2020 terjadi kembali kenaikan piutang usaha yang lebih didominasi oleh piutang usaha lewat jatuh tempo 6 bulan atau piutang tak tertagih sebesar 631%. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan karena dapat berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan, akibatnya modal kerja dapat berkurang, di mana cash ratio menunjukkan tren yang negatif. Selain itu, membengkaknya utang jangka pendek sebagai alternatif perusahaan untuk menutupi piutang agar tetap dapat beroperasi. Di sisi solvabilitas, terjadi kenaikan rasio leverage DAR sebesar 0,55 dan DER sebesar 1,21 akibat dari kenaikan utang jangka pendek 3 kali lipat pada tahun 2020 dibanding dengan tahun sebelumnya. Dari analisis kami, perusahaan masih solvabel karena jumlah utang masih proporsional dibandingkan dengan jumlah aset maupun ekuitas. Akan tetapi terjadi kenaikan beban bunga, akibatnya interest coverage ratio menunjukkan penurunan, akan tetapi persentasenya jauh lebih kecil sehingga masih berada pada level aman. Berdasarkan analisis keuangan tersebut, kami melakukan valuasi saham IRA dengan menggunakan metode DCF dan EV/EBITDA yang mencapai target sebesar 2.272 dengan margin of safety sebesar 15,2%. Kami membagi matrik resiko seperti di layar. Kami memilih resiko yang kami rasa akan membawa dampak bagi perseroan. Yang pertama, piutang tak tertagih. Peningkatan piutang tak tertagih terus meningkat dari tahun sebelumnya, seiring dengan meningkatnya pendapatan perseroan. Yang kedua, resiko solvabilitas. Total liabilitas melebihi total ekuitas dengan perbandingan 121% banding 38%. Yang ketiga, resiko likuiditas. Total liabilitas jangka pendek naik 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Cash ratio bergerak ke arah negatif, melampaui total liabilitas jangka pendek. Kemudian yang kelima yaitu resiko dividen. Pada tahun 2020, perseroan mampu menghasilkan laba komprehensif sebesar 60 miliar dan membagikan dividen sebesar 6,9 miliar atau sekitar 27,8% dari laba perseroan. Berdasarkan analisis resiko di atas, kami percaya bahwa harga IRA di pasar saat ini sudah undervalue dan tidak mempresentasikan nilai IRA yang sebenarnya. Demikian presentasi kami, Excellent Team. Terima kasih.